Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Waktunya untuk open room. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it. Di video kali ini gue akan berbagi sama sahabat-sahabatku di luar sana. Ada beberapa permintaan ke gue untuk bikin tutorial mengenai cara membuat lagu. Jadi ada yang minta, "Bang, tolong bikinin dong tutorialnya, tolong bikinin ini dong, bagi-bagi ilmunya gitu kan, gimana sih cara buat lagu." Sebelum gue lanjutin, yang belum subscribe, subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share biar channel gue bisa berkembang, bisa berbagi dengan kalian ilmu-ilmu yang gue punya, pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang gue punya. Oke, jadi sebenarnya gue bukan tutorial sih yang mau gue bagiin, tapi pengalaman yang gue dapat lah ya. Nanti beserta tipsnya gimana caranya bikin lagu. Yang pertama itu niat. Pertama kali yang perlu banget itu niat. Kalau emang bener-bener niat mau bikin lagu atau kayak gimana gitu. Atau cuma suka-sukaan aja gitu. Tapi biasanya semua itu tergantung diri sendiri juga sih. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, sugesti. Apa sih sugesti itu? Yang gue tahu, sugesti itu meyakinkan diri sendiri, keyakinan diri lah ya, supaya lo bisa. Nah, nanti masalah sugesti nanti mungkin gue akan bahas di video gue selanjutnya kali ya. Nah, terus apalagi sih? Ya mungkin kebanyakan orang bilang, ya lo harus punya alat musik dong. Tapi buat gue sih enggak, kayaknya nggak perlu alat musik ya. Ada artis senior yang dia nggak bisa main alat musik tapi dia bisa bikin lagu keren. Contohnya artis dulu itu yang legend, Oma Titiek Puspa. Nah itu lagu-lagunya dia kan wih dahsyat kan, kayak Bing, terus Gang Kelinci gitu. Dan masih banyak lain lagi tuh lagu-lagunya Oma Titiek. Mudah-mudahan Oma Titiek sehat terus ya. Terus kalau yang kayak sekarang nih yang lagi booming-boomingnya, dia soundtrack dia juga, banyak pesanan-pesanan artis-artis juga. Nah, Teteh Melly itu, setahu gue Teteh Melly itu mungkin belum bisa main alat musik ya, tapi dia jago bikin musik, apalagi bikin liriknya. Alhamdulillahnya dia dibantu sama Mas Antohut. Ya, mudah-mudahan Teteh Melly sama Mas Antohut sehat-sehat selalu ya. Jadi nggak semua orang mau bikin lagu itu harus punya alat musik, tapi paling nggak alat musik itu sebagai pendukung. Tapi gue nggak bisa main alat musik, tapi gue pengen bikin lagu, bisa. Tergantung dari diri lo juga gitu, tergantung dari diri sendiri tuh. Terus apalagi sih ya yang setahu gue dan pengalaman gue, selain niat, sugesti, penting atau tidak alat musik, nah, terus apalagi sih ya, lo harus terus mencoba. Kalau semuanya cuma pengen doang tapi lo nggak mencoba ya cuma lah gitu. Kalau kata Dewa 19 sih, tak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma, segala usaha dan doa, usaha dulu berdoa ya kan? Setelah itu lo akan lihat hasilnya. Tapi buat gue sebenarnya semua orang punya kemampuan, walaupun bikin lagu cek gitu.
nggak usah berpikir tentang lagu hebat dulu lah. Yang penting lu bisa bikin lagu walaupun ecek-ecek, tapi lu akan puas banget dengan karya lu sendiri gitu. Nah, sedikit history buat gue bisa ya, tapi bukan ahli untuk bikin lagu ya. Itu kalau nggak salah dari tahun 97 lah gue itu. Jadi gue punya sohib, kebetulan dia sekarang udah nggak ngartis. Dia itu dulu mantan vokalis The Fly. Dia sempat ketemu sama gue di teman kecil gue dekat rumah kebetulan ya. Terus dia bilang sama gue, bro, dia manggil gue Chess, lo daripada mainin lagu orang, mendingan lo bikin lagu sendiri, lo bikinin buat gue tuh. Terus gue bilang, wah gue nggak bisa bikin lagu. Nah, dia bilang, lu jangan pernah bilang nggak bisa. Nah, itu sugesti yang dibikin, itulah sugesti yang dikasih ke gue gitu. Jadi intinya nanti pembahasan masalah sugesti itu nanti di video gue yang berikutnya lah ya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah di 2011 gue ya mungkin atau faktor hoki atau kayak gimana, lagu gue akhirnya dibawain sama dia gitu. 2011 2012 kebetulan alhamdulillah jadi single pertamanya, walaupun tidak berhasil ya. Itu salah satu faktor X lah ya, mungkin karena faktor promonya juga kan gitu. 2011 dia di Naga Suara, kebetulan lagu gue judulnya Jatuh Cinta Lagi. Lo bisa lihat deh, yang nyanyi itu Becah, Jatuh Cinta Lagi. Nah itu karya gue, original gue yang bikin gitu. Cuman yang aransemen yang pertama kali itu Bang Didit. Oh ya, thank you Bang Didit. Kita udah lama ketemu, tahun berapa itu ya, 2011 kita ketemu ya. Semoga Bang Didit Evo sehat-sehat selalu. Nah dia orang pertama kali yang aransemen lagu gue gitu. Alhamdulillah dipilih sama Parahayu jadi single pembuka solonya Becah. Kebetulan waktu itu lagu gue bersaing sama gitarisnya Drive, terus sama lagunya Abah Jaya, dia gitaris keduanya Amat Band, dedengkotnya band Rocks namanya, senior banget itu, udah toku musisi yang disegenin juga. Waktu itu recordingnya di tempat Abah Jaya. Itulah 2012 akhirnya dirilis ulang pakai label Putra Matahari. Temen gue juga kebetulan kenal. Akhirnya di 2012 lah itu muncul lagu gue dengan video klipnya. Jadi boy dari Sony BMG ini dia yang aransemen lagu gue yang versi 2012 yang sama label Putra Matahari. Ya alhamdulillah sekarang gue juga mau kerjasama sama Bang Bedu. Hai Bang Bedu, semoga Bang Bedu sama tim sehat-sehat selalu ya. Nah dia punya channel namanya Istana Sans. Nah, dia kebetulan satu visi satu misi juga dengan gue, sama-sama mau syiar ya. Insya Allah mudah-mudahan syiar kita berdua channelnya bisa jalan Bang ya, kerja sama kita juga bisa jalan ya. Gue bisa setoran lagu deh sama Bang Bedu, Insya Allah ya. Kita saling bantu aja dalam karya. Insya Allah mudah-mudahan badan sehat, panjang umur, kita bisa terus ya gitu. Sedikit kronologis, gue ketemu dengan Bang Bedu itu di ada grup WA. Gue ketemu banyak orang-orang top di situ, calon-calon orang top. Hai guys, sobat-sobatku di luar sana, mudah-mudahan nanti kita bisa kopdar ya, walaupun nggak satu grup
Tapi paling enggak ketika ada kesempatan kita nanti insya Allah gue akan kunjungin kalian satu persatu. Buat Salsa, buat Tommy, buat yang channel siapa tuh EGF ya, buat Aditya, thank you ya. Tambah banyak perkenalan, tambah banyak pertemanan, semoga kalian juga sukses. Dan musik-musiknya sorry yang gak sebut ya, siapa lagi ya, mudah-mudahan kalian sukses juga ya, amin Allahumma amin. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita ya. Nah, itu lagu, salah satu lagu gua yang sudah komersil. Cuman waktu itu gua nggak ada kepikiran gue bikin channel YouTube dan segala macem gitu kan. Nah, yang kesini-sininya pada akhirnya singkat cerita ya gua harus fokus kali ya di musik, gue bikin lagu lah gitu. Nah, itulah akhirnya teman-teman gue minta tolong bikin tutorial dong gitu, tolong bikin tutorial gitu. Ya gue cuma ngasih tips saja dan berbagi pengalaman sama kalian. Pada intinya dalam satu lagu itu, mulai lagu itu selalu dia ada keywordnya. Dalam artian keywordnya itu ini, misalnya do sama dengan G. Nah, kita harus jabarin dulu tuh do re mi fa sol la si do gitu kan. Nah, sebenarnya lagu itu selalu dimulai dari kalau enggak do, mi, sol. Nah, itu sol dari sebuah lagu. Itu yang gue tahu, mau itu dari mayor, mau itu dari minor, mau dari minis, apapun juga pasti do, mi, sol. Do, mi, sol, ingetin aja itu. Nah, nanti akan gue jabarin deh, gue kasih contohnya gitu ya. Nah, itu setelah semuanya tips yang gue dikasih sugesti sama kerja gue pelajarin dan segala macam, alhamdulillah di 2012 gue bisa join sama dia, lagu gue bisa dibawain. Nah, itulah titik awalnya gue mulai fokus untuk bikin lagu sampai saat ini gitu. Nah, saat ini emang benar-benar gue pengen fokusin gitu kan. Nah, apa yang gue maksud keyword 3 itu tadi, do, mi, sol. Misalnya do sama dengan G. Contohnya gue bawain lagunya Angie lah ya. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Sampai situ aja ya. Nah, gue jabarin nih. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari mana sih dia? Do, re, mi, fa, sol. Mana yang gue bilang key-nya itu do, mi, sol. Coba kalau gue gonjreng do, mi, sol, do, mi, sol. Oke, do, mi, sol. Nah, gue jabarin tuh di suatu hari, di suatu hari, di suatu hari, di suatu hari, di suatu hari tanpa sengaja. Nah, mulai dari do tinggi, di, habis itu ke mi, di, mi tinggi, di, swa, mi, re, di, suatu, balik lagi ke do, do, mi, re, do, si, re, di suatu hari tanpa sengaja. Nah, itu jadi mau dari mana lagi? Ada lagu yang mulainya dari mi, ada lagu yang mulainya dari sol gitu. Jadi tergantung dari lagunya, tergantung dari nada yang kalian dapat. Setelah kalian dapetin nadanya, coba kalian jabarin melodi nadanya, melodi vokalnya kalian jabarin. Pasti dari do atau dari mi, dari sol gitu.
Nah itu sebagian kecil yang gue tahu. Jadi oh bang, gue kok gak bisa ya, jangan pernah bilang gak bisa. Itu sugesti buat lu. Ketika lu bilang gak bisa, lu gak akan pernah bisa. Nah, lu bilang bang gue belum bisa, berarti akan bisa. Itu nah itu sugesti yang selalu gue pelajarin. Nah sedikit pengalaman dari gue, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua di luar sana. Karena nggak semua orang yang bisa main gitar, bisa instrumen, dia bisa bikin lagu. Dan nggak semua juga orang yang bisa main instrumen, dia tahu key-nya seperti apa. Sebenarnya solonya tuh apaan sih? Oh ternyata dari do mi sol. Ya alhamdulillah juga gue bisa tahu. Akhirnya sampai sekarang gue masih berkarya di channel gue sendiri gitu. Buat kalian yang penasaran dengan lagu-lagu yang gue bikin, ya masih amatiran lah intinya ya. Aransemennya juga masih pakai gitar kan kopong ya. Tapi paling nggak insya Allah kalian suka. Sekalian gue juga syiar karena gue bikin lagu religi juga. Nah jadi itu, yang pasti jangan pernah berhenti berusaha bikin, walaupun itu ecek-ecek tapi itu karya sendiri. Bagus itu karya orang. Nah, gimana caranya kita bikin bagus karya diri kita sendiri? Jangan patah arang, jangan putus asa. Ketika kalian mencoba, terus mencoba. Oh, gue belum bisa. Terus. Lu banyakin ngereferensi lagu-lagu. Nah, lu mulai bikin. Terus lu coba. Insya Allah mudah-mudahan lu akan ketemu passion lu tuh di mana. Oke, gue rasa sekian dulu video tips dan tutorial dari gue, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.